Selamat datang di webinar diskusi online bersama Pendeta Esra Soru. Dalam webinar ini, kita mengadakan diskusi dengan cara yang berbeda. Anda akan diberikan kesempatan untuk bertanya dan mengangkat topik-topik yang ramai dibahas mengenai kekristenan. Berikut adalah cuplikan video dari diskusi-diskusi yang kami lakukan setiap Senin 2 minggu sekali jam 7 malam. Dan bagi Anda yang ingin mendaftar, silakan Anda bisa klik link yang tertulis pada caption. Jangan lupa untuk klik dan subscribe YouTube channel Pijar TV. Nah, ada pertanyaan dari Pak Andi. Malam Pak Esra. Malam. Bukankah Matius adalah murid langsung dari Tuhan Yesus? Artinya dia adalah orang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Kalau Matius mengambil sumber dari Q, lalu sumber Q itu dapat dari mana? Mana sumbernya? Sementara Matius sudah merupakan sumber terdekat dan percaya karena merupakan murid langsung Tuhan Yesus. Mohon bisa dijelaskan, Pak. Ya, jadi begini. Kan dari urut-urutannya itu kan Markus lebih dulu tulis. Terus nomor 2 Matius. Nomor 3 Lukas. Nanti Yohanes yang keempat. Nah, tapi dari 4 Injil ini, itu 3 Injil Matius, Markus, Lukas itu disebut sebagai Injil sinoptik. Sedangkan Yohanes tidak termasuk Injil sinoptik. Sinoptik itu harus sin itu bersama-sama, optik itu melihat. Jadi sinoptik itu artinya melihat bersama-sama. Jadi maksudnya Injil sinoptik adalah Injil yang melihat kehidupan Yesus secara bersama-sama. Kenapa 3 ini dikelompokkan? Karena para ahli mengatakan bahwa sebenarnya Matius, Markus, Lukas itu mengadakan pendekatan kristologi dari bawah. Maksudnya mereka menyoroti Yesus dari bawah. Catat lahirnya, peristiwa kelahirannya, apa yang dia alami pada masa kecil. Nanti memuncak pada siapa dia sebenarnya, yaitu Tuhan atau Allah. Sedangkan Injil Yohanes itu mengadakan pendekatan kristologi dari atas. Maka Yohanes tidak mulai dari bawah, tapi Yohanes mulai dari atas. Pada mulanya firman, firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Baru ayat 14-nya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi 3 Injil dari bawah, 1 dari atas. Nah, problem pada Injil sinoptik ini adalah begini. Kalau Markus ditulis lebih dulu, setelah itu baru Matius dan Lukas, maka waktu Matius dan Lukas menulis, itu Markus sudah ada. Ada materi-materi di dalam Injil Matius dan Lukas yang ada di Markus. Maka diduga bahwa Matius dan Lukas itu sama-sama menggunakan Markus sebagai sumbernya. Tapi persoalannya juga adalah ada materi Injil Matius dan Injil Lukas yang tidak ada di dalam Markus. Tidak ada di dalam Markus, maka bisa jadi Lukas itu menjadikan Matius sebagai sumbernya. Karena Matius ditulis lebih dulu. Sehingga muncul cerita yang sama di Matius dan Lukas, tapi tidak ada di Markus. Tapi ada kasus lain di mana tidak muncul di Markus, tidak muncul di Lukas, tapi cuma muncul di Matius. Atau tidak muncul di Markus, tidak muncul di Matius, hanya muncul di Lukas. Itu berarti bahwa kelihatannya selain Markus, Matius dan Lukas itu juga punya rujukan lain. Rujukan lain. Nah, rujukan lain ini sifatnya hipotesis. Nah, untuk semua rujukan lain yang sifatnya hipotesis itu di dalam studi biblika itu disebut sebagai sumber key, ya. Nah, memang Matius itu sekarang sumber key ini kan memang Matius. Matius itu kan rasul. Tapi bisa jadi juga adalah bahwa Lukas itu selain merujuk pada Markus, Lukas itu juga mewawancarai saksi mata yang lain, ya kan?
ingat bahwa ada rasul lain. Mungkinkah kita tidak tahu bahwa mungkinkah ada informasi dari Rasul Thomas misalnya, yang memang tidak dalam bentuk dokumen, tetapi artinya Thomas itu menjadi sumber key mungkin bagi Matius atau mungkin bagi Lukas. Jadi yang disebut sumber key itu bukan tidak harus bersifat dokumen, tapi ingat ya bahwa dari rasul-rasul itu yang menulis Injil itu kan cuma Matius sama Yohanes. Markus, Lukas itu bukan rasul. Tapi ternyata rasul itu banyak. Matius bisa saja mendapatkan keterangan dari teman-teman rasulnya, atau Lukas juga bisa mendapatkan keterangan dari rasul-rasul yang lain. Nah, itu bisa dianggap sebagai sumber key. Jadi bahwa Matius itu adalah rasul langsung yang dekat, ya tidak berarti bahwa tidak bisa ada sumber lain di mana dia pakai sebagai rujukan. Bisa saja dia memang rasul langsung yang tahu, tapi bisa juga mendapatkan keterangan dari rasul-rasul yang lain juga. Gitu. Ingat bahwa jarak ya, ada jarak ya. Jadi bukan segera Yesus naik ke surga lalu dicatat. Tapi Markus misalnya itu menulis tahun 60, berarti jaraknya sudah 30 tahun. Matius, Lukas itu sekitar tahun 70, 80, berarti jaraknya 40 tahun. Nah, dengan jarak yang panjang 40 tahun ini tentu saja ada orang yang diwawancara misalnya, atau orang yang memberikan informasi, para saksi mata, misalnya peristiwa kebangkitan, ada banyak saksi mata. Nah, lalu diambillah itu, lalu masukkan di dalam teks-teks Injil. Nah, itu yang disebut sebagai key. Terima kasih, saudara sudah menyaksikan cuplikan diskusi bersama Pendeta Esra Soru. Jangan lupa segera mendaftar dengan klik link pada caption sekarang juga. Informasi selengkapnya ada pada image di akhir video ini.